Pembicaraan tentang buku Jokowi White Paper masih menarik dan mendapat atensi publik. Dan ini menjadi pokok bahasan dalam Mosato TV, Bang Irjan bersama dengan Ibu Elida Neti. Yang kita kenal adalah kuasa hukum dari Bang Egy Sujana terkait dengan apa yang kemudian menjadi fakta-fakta hukum yang sangat mencengangkan bahwa Egy Sujana memilih untuk membangun silaturahmi dengan Pak Jokowi dan akhirnya ada pertemuan atau perjumpaan di antara pelapor dan terlapor atau tersangka yaitu Pak Jokowi dan Bang Egy dan Bang Damai didampingi oleh Ibu Elida Neti sebagai pengacara di kediaman Pak Jokowi. Mutual understanding di antara kedua belah pihak itulah yang kemudian melahirkan restoratif justice yang difasilitasi oleh para penyidik Polda Metro Jaya dan juga ada tahapan selanjutnya yaitu SP3 yaitu surat perintah penghentian penyidikan sehingga status Egy bukan lagi tersangka, bahkan pencekalannya untuk berpergian ke luar negeri telah dianggap nol atau dizerokan. Nah teman-teman, apa yang menarik dari diskusi di antara kedua sahabat ini, yaitu Bang Irjan dengan Ibu Elida Neti terkait dengan buku Jokowi White Paper dan posisi ketiga orang yang katanya peneliti. Ada kesimpulan menarik bahwa buku Roy Suryo ya atau tulisan Roy Suryo tepatnya yang 49 halaman itu ya ternyata hanyalah sampah belaka bagi Elida Neti. Bahkan saya ingin mempertajam karena ulasan tentang buku ini itu juga sudah ada di dalam eh, apa apa yang disampaikan oleh Rismond ya terkait dengan tulisan 49 halaman sumbangan Roy Suryo dan ia katakan di situ bahwa buku Jokowi White Paper itu ya akhirnya memang terkesan bukan lagi buku ilmiah dan saya ingin pertajam kata-kata dari Rismond tentang buku Jokowi White Paper yang dirusak oleh 49 halaman sumbangan Roy Suryo. Dan karena itu kita bisa katakan buku itu tidak hanya sampah, tetapi mungkin lebih tepat ya disebut sebagai buku novel ya. Karena apa? Karena 49 halaman tulisan Roy Suryo itu tidak ada ilmiahnya. Bahkan saking tidak ada ilmiahnya, ia hanya memaparkan ya sebuah film-film yang ya syukurnya ya tidak ada blue film ya. Oke, teman-teman, kita akan simak ya diskusi kita kali ini, kajian kita kali ini terkait dengan bincang mereka berdua terhadap buku Jokowi White Paper yang 486 halaman sumbangan Rismond itu adalah sebuah kajian ilmiah yang ya disebut oleh Elida Neti sebagai sebuah kajian ilmiah yang membedakannya dan memiliki bobot yang berbeda dari tulisan Tifa dan tulisan Roy Suryo. Nah teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini. Mari kita kawal terus demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Teman-teman, kita akan nonton bersama pernyataan Elida Neti dalam diskusi di Mosato TV berikut ini. Lihat buku mereka, kok pada nggak nyambung. Okay. Nah sekarang mau digabung pun buku Roy dan Tifa itu tambah nggak nyambung, ya kan? Nah artinya dengan kepergian Rismond dengan buku yang sudah diambil Rismond, buku ini boleh dong saya anggap seperti sampah, ya, karena
mereka bergantung dari Bang Rismon lebih dominan. Gitu. Sampah untuk kepentingan yang dinyatakan 99% ijazah tadi. Berarti saya coba mengambil satu pandangan ini, berarti gini, tanpa Bang Rismon mereka nothing, ya kan? Nothing. Terus yang kedua, mereka sekarang mencari orang baru, katakan seperti itu, masuknya si topi merah itu ya. Nah, terus yang ketiga, apa mungkin mereka sedang memanfaatkan Bang Rismon? Yang Bang Rismon sudah terang-terangan, dia masuk, dia meneliti tanpa sebuah kepentingan apapun, lebih murni kepada keilmian. Kemudian dengan apa yang Bang Rismon lakukan, mereka ingin memanfaatkan kemampuan Bang Rismon. Apakah seperti itu? Boleh dikatakan seperti itu. Nah, kalau mereka benar mampu, ya, memang dengan keilmuannya yang seperti omongannya yang terlalu hiperbola sehingga meremehkan semua orang debatnya, yang penting kebenaran itu seolah-olah dia dewa kebenaran, itulah Roy itu. Kalau saya nilai ya boleh dong. Terus, nah dalam hal ini dengan kepergian Rismon dari gabungan mereka yang tadi kita bilang dia tidak ada apa-apa, itu semua sudah nothing, udah zong, dan tentu mereka galau ya. Iya. Terus mereka mintalah si topi merah itu. Si topi merah. Nah, topi merah ini sebenarnya nggak perlu diangkat, nggak perlu dianggap. Dia ngomong apa sebenarnya nggak penting juga, karena tapi teman sejawat saya Pak Jemada Girsang sudah terlanjur mensomasi dia. Sebenarnya biarin aja seperti apa gitu kan, namanya juga ibarat kata anjing menggonggong kapila berlalu itu kan biasa. Tapi kalau menurut saya dia itu ada sedikit dampaknya Ibu. Ketika soal namanya kemarin mengisi soal watermark, ini teknis ya. Watermark God Haj Adam itu, dia menuduh bahwa Bang Rismon yang edit kan. Nah itu berarti itu kan sudah masuk satu delik hukum ya, dia harus mempertanggungjawabkan. Berarti dia sebenarnya kalau katakan oh ini Bang Rismon yang edit nih, katakan begitu. Berarti dia tahu yang sesungguhnya tuh yang seperti apa, katakan seperti itu. Berarti sisi lain juga itu merugikan pihak UGM juga dong. Makanya mungkin ruang somasi itu diberikan. Atau mungkin ada pandangan lain dari Ibu kira-kira. Kalau saya dengan hal seperti ini, kalau itu didiamkan juga nggak apa-apa, karena menurut saya nggak bermutu dan tidak berbobot. Ngapain mau dia ngomong apa, orang cari panggung pansos itu ya, terus bisa saja dia lagi mencari jati diri, ingin nimbrung, ingin ikut, dan datanglah tim yang sekarang yang kehilangan orang dukung itu kan, dukung orang itu. Nah yang ini merasa didukung topi merah, siapa dia yang mendukung dia? Dia bangga dengan didukung oleh Roy. Sekarang gini, Roy aja nggak mampu menyelamatkan dirinya, bagaimana mau selamatin orang? Nah, pertanyaan saya ini, ada sekian banyak ahli-ahlinya Roy Suryo selama ini yang diminta untuk memberikan keterangan ya di Polda Metro Jaya itu. Kemana kau mereka semua? Nah sekarang tiba-tiba topi merah Bantung itu kira-kira. Nah inilah kadang-kadang ya kita udah melihat karena saking galau apa istilahnya? Galau lah, orang gundah gulana gitu ya. Gundah gulana. Hilang Bang Rismon itu. Terus sudah tidak percaya diri, tentu uring-uringan. Ya kan? Tentu ingin mencari langkah-langkah untuk pembelaan. Nah, gimana yang mereka lakukan selama ini ternyata adalah omong doang. Ya kan? Nah, kenapa saya bilang omong doang? Dia juga berkali-kali bertubi-tubi kemana-mana minta dihentikan. Oke, diam-diam Mika menghentikan. Nah dia pernah ada lobby secara khusus ke Ibu Roy Suryo itu minta gimana dong untuk ikutan RJ gitu? Pernah? Enggak secara itu enggak. Cuman saya memberikan advice gitu. Kalau kepada Roy Suryo ada beberapa orang tidak mendukung gitu untuk di SP3 atau di RJ. Kenapa? Jujur aja kalau Roy Suryo juga dibawa untuk RJ, tentu Pak Jokowi tidak ada kepastian hukum. Oh iya. Ya, jadi biarkan Roy Suryo itu menjalankan seperti itu, karena kita juga butuh persidangan dan kepastian hukum itu sendiri. Nah,
Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita di sesi pendalaman, sesuatu yang khas dari YouTuber NKRI. Nah, saya ingin mulai dari apa yang mereka diskusikan ya terkait dengan status buku Jokowi's White Paper ya, yang memang terjun bebas menjadi karya sampah atau saya sebutnya hanya buku novel saja, novel percintaan ya, cintaku di kampus biru atau kampus ungu itu ya, salah satu dari bab yang disumbangkan oleh eh, Roy Suryo ya, yang itu kemudian banyak orang yang merasa bahwa apa yang dibuat oleh Roy Suryo itu sama sekali bukan sebuah pembuktian atau upaya untuk meyakinkan publik ya, paling tidak ke pendukung-pendukung Roy Suryo sendiri ya, bahwa ia sedang menulis sebuah karya ilmiah yang dapat meyakinkan publik dan sekaligus membuktikan kepada banyak orang bahwa ijazah Pak Jokowi dari kajian menurut keilmuan telematika Roy Suryo itu sebagai karya ilmiah dan eh, hasilnya itu 99,9% itu palsu. Tetapi kalau teman-teman mampu menemukan jejak digitalnya, Roy Suryo sendiri sudah katakan dalam sebuah konferensi pers ya, bahwa angka 99,9% itu ya dia sebut sebagai tidak perlu ya ada di dalam 49 halaman itu. Jadi tidak mutlak harus ada ya. Ini juga aneh ya. Jadi ada kesan bahwa Roy Suryo akhirnya memang menghindar dari mana angka 99,9% ya yang ia sudah deklarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi dari situ saja kita sudah hampir hakul yakin katakan bahwa Roy Suryo memang persis seperti yang dikatakan oleh Rismond, Roy tidak punya kemampuan baik secara teoritis maupun secara praktikal bahwa ia adalah seorang peneliti yang membuktikan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, itu pertama. Jadi Roy Suryo menghindar dari eh, permintaan ya audiens untuk menunjukkan dari mana angka 99,9%. Dan ia katakan itu tidak mutlak harus ada dalam buku 49 halaman sumbangannya itu. Nah, yang kedua yang juga aneh ketika dia mengutip sebuah pendapat dari mungkin salah satu kuasa hukumnya. Kalau saya tidak salah Mas Diki ya, atau Mas Luki atau Mas Diki ya, yang baru defense untuk ujian doktornya. Ia katakan bahwa angka 99,9% itu adalah ungkapan ya kerendahan hati untuk tidak langsung menyebut 100%. Jadi angka 99,9% itu adalah angka kerendahan hati. Wow, ya. Kita terus terang aneh kalau kita mendengar Roy Suryo bicara tentang kerendahan hati dari sebuah perspektif ilmu ya. Memang saya sering ulang-ulang katakan bahwa dalam perspektif filsafat ilmu ada dua istilah yang harus seperti kita bayangkan dua sisi dari satu koin mata uang ya, yaitu sisi keyakinan ontologis tentang kebenaran yang tak berubah ya. Lalu sisi yang kedua itu adalah kerendahan hati epistemologis, bahwa kita itu adalah orang yang rendah hati. Karena apa? Karena tetap saja yang ingin tahu dan menemukan kebenaran itu adalah kita sebagai manusia. Jadi kita tidak mungkin adalah orang yang satu-satunya pemilik kebenaran dan kita adalah satu-satunya orang yang pasti benar berhadapan dengan orang lain. Nah, dalam konteks itulah ya Roy Suryo kemudian katakan ya bahwa angka 99,9% itu bahasa hukum untuk menunjukkan kerendahan hati ketimbang menyebut 100% palsu ya. Ini juga menurut saya retorika bullshit ya, retorika omong kosong yang sama sekali menurut saya tidak harus kita anggap itu meyakinkan kita. Selain itu hanyalah bombastis belaka dan hanya ya menutupi sebuah kenyataan bahwa Roy Suryo memang tidak punya bukti dan tidak punya kemampuan teori dan praktik terkait dengan apa yang ia akan lakukan dalam proses pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan saya punya bacaan teman-teman. Kalau ini sampai ke persidangan dan kemudian hakim jeli,
atau jaksa jeli lalu mencoba mencari tahu, tolong praktekkan bagaimana menemukan angka 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Saya kok tidak yakin bahwa Roy Suryo mampu ya mendramakan atau menunjukkan proses dari data-data ya atau hitung-hitungan matematik ya terkait dengan mengapa ijazah Pak Jokowi itu disebut palsu dengan angka 99,9% yang diyakininya palsu, bahkan diaminkan oleh Refli Harun yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi juga adalah 99,9% palsu. Nah teman-teman, kembali ke catatan yang saya katakan tadi ya, bahwa ketika kita hendak melihat ini secara baik, secara seksama dan cukup berhati-hati ya, kita akhirnya bisa setuju dengan diskusi di antara Irjan Mosato dengan dengan Eli Danetti ya terkait dengan buku Jokowi's White Paper. Itu memang buku bukan karya ilmiah. Yang boleh dikatakan ilmiah ya, saya sendiri teman-teman sudah membacanya, saya mendapatkan langsung dari Bang Agri Fanani di YouTuber Nusantara terkait dengan PDF buku ya Jokowi's White Paper, dan saya sudah mengulik dan mencoba untuk memahami ya memang benar ya kalau kita bandingkan tulisan Roy, Rismond dan Tiva yang ilmiah dengan angka-angka, kalkulasi, rumus dan metode kerja dan bisa diulang kembali ya, itu adalah tulisan Rismond Sianipar. Tetapi Anda ya kalau mengikuti diskusi di media sosial, betapa istilah rotasi translasi itu sering digunakan baik oleh Roy atau oleh Tiva, oleh Refli Harun ya untuk menjatuhkan ya reputasi seorang Rismond, sekalipun ya ia tidak bisa mengelak dari tuntutan hukum yang lain. Tetapi terlepas dari itu teman-teman, Rismond menurut saya menunjukkan ya kualitas sebagai seorang yang cepat dalam bekerja dan membuktikan diri punya kapasitas dalam digital forensik, sehingga hitungan-hitungannya itu ya kita tidak boleh begitu saja menerima ucapan ya kesangsian dari Roy Suryo yang itu sebetulnya hanya retorika kosong belaka ya, yang kita mau lihat ya bahwa Rismond mampu menunjukkan angka-angka ketimbang 49 tulisan Roy Suryo ya yang isinya cuma seperti tulisan novel ya yang sama sekali tidak ada ilmiahnya. Dan dalam konteks itu saya yakin bahwa banyak orang akan setuju dengan Eli Danetti bahwa buku itu memang terjun bebas ya, akhirnya jatuh ya sejatuh-jatuhnya tanpa ada manfaatnya dengan tulisan sumbangan Roy Suryo dan Tiva ya. Tetapi kalau kita ikuti tulisan itu dari Rismond, ada perspektif ilmiahnya dan metodologinya cukup jelas, sekalipun sekali lagi teman-teman angka 11.000 triliun persen itu juga pernyataan retorika yang omong kosong belaka, bombastis belaka, dan itu juga sekaligus membuat kita juga rame-rame harus katakan ya kita sanksi kepada ketiga-tiganya. Jadi tidak hanya kita sanksi kepada Roy dan Tiva, tetapi terhadap ya ketiga orang ini ya, yaitu Roy, Rismond dan Tiva terkait dengan buku Jokowi's White Paper, ya kita sama-sama katakan bahwa buku ini sama sekali tidak menunjukkan ya derajat keilmiahan. Dan ini ya persis kalau kita pinjam istilahnya Rismond, ini adalah buku pesanan yang sangat bertendensi politis untuk sekali lagi mengutip pendapat Pak Jokowi, mendowngrade dan menjatuhkan reputasi politik Pak Jokowi. Dan dalam konteks itu teman-teman, saya ingin katakan bahwa upaya untuk memaknai hal ini dengan cara yang baik dan cara yang terus elegan itu membuat kita jadi paham bahwa problem terkait ijazah Pak Jokowi itu memang pada akhirnya ya masuk ke ranah etika dan moralitas, dan kita sama-sama akhirnya hanya menemukan kumpulan orang-orang yang menebar dendam, fitnah dan kebencian, dan sama sekali ya tidak pernah berada dalam sisi kebenaran yang mereka koar-koar katakan sebagai penjaga kebenaran, ingin menemukan kebenaran
dan ingin ya melaksanakan moral duty. Nah, bagaimana mungkin kita percaya bahwa ada tugas panggilan moral yang mereka sedang tunjukkan kalau ya mereka-mereka sendiri adalah orang-orang yang tak bermoral. Jadi inilah yang membuat saya akhirnya gara-gara Roy Suryo ya, ia akhirnya memang menjadi orang yang hanya membuat buku Jokowi's White Paper terjun bebas menjadi sampah atau ya sedikit agak baik buku novel saja. Dan sebagai buku novel mungkin kualitasnya pun kualitas pasar pramuka yang tidak bermanfaat. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Salam YouTuber NKRI dan semangat di hari ini.